Di sini kami dari kelompok 84 untuk sesi Rabu akan menerangkan untuk materi Fansim dan juga hasil dari penelitian beserta simulasi dari software Fansim itu sendiri. Sebelumnya, untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama saya sendiri Dewi Untari NPM 20 032 010 049 dan rekan saya Fadilah Kurniasari NPM 20 032 010 057. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Untari NPM 20049 dari kelompok 84 sesi Rabu akan menjelaskan materi pada modul 3 yakni Fansim. Untuk tujuan praktikum sendiri, yang pertama, praktikan dapat menyelesaikan permasalahan industri dan disimulasikan dengan cara dinamis dengan berbagai skenario. Yang kedua, praktikan dapat memahami penggunaan dari software Fansim PLE. Yang ketiga, praktikan dapat menyelesaikan permasalahan secara dinamis menggunakan software Fansim PLE. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yakni yang pertama, sejarah sistem dinamis. Sistem dinamis merupakan suatu metode pemodelan yang diperkenalkan oleh J. Forrester pada tahun 1950-an dan dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology Amerika. Model-model dinamika sistem diklasifikasikan ke dalam model matematika kausal atau teori Light. Sistem dinamis merupakan sebuah metodologi dan teknik pemodelan matematika untuk membingkai, memahami, dan mendiskusikan masalah yang kompleks. Yang kedua ada pemodelan sistem dinamis. Pemodelan atau modeling dapat diartikan sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari sebuah objek atau situasi aktual. Pemodelan merupakan kumpulan aktivitas pembuatan dari suatu model. Model dinamis merupakan model yang dapat dikembangkan untuk menunjukkan perubahan over time, permintaan, dan pasokan. Model ini juga merefleksikan perubahan melalui simulasi ataupun berdasarkan waktu real dan menghitung komponen secara konstan dengan memasukkan beberapa alternatif tindakan yang akan datang. Proses pemodelan terdiri langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah dan pemilihan batasan dunia nyata. Yang kedua, formulasi hipotesis dinamik. Jenis model yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, model ikonik. Model ikonik adalah perwakilan fisik dari beberapa hal baik dalam bentuk ideal ataupun dalam skala yang berbeda. Yang kedua, model analog atau model diagramatik. Model analog dapat mewakili situasi dinamik, yaitu keadaan berubah menurut waktu. Yang ketiga, model simbolik atau model matematik. Format model simbolik dapat berupa bentuk angka, simbol, dan rumus. Jenis model simbolik yang umum dipakai adalah suatu persamaan. Yang ketiga ada langkah-langkah sistem dinamis. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menentukan faktor-faktor yang dominan. Yang ketiga, menelusuri terbentuknya loop, umpan balik, dan interaksi antar loop satu dengan yang lainnya. Yang keempat, melakukan perhitungan simulasi. Yang kelima, menentukan validitas dari model yang dibuat. Yang keenam, menerapkan kebijakan tertentu dalam melakukan modifikasi terhadap model. Yang ketujuh, melakukan simulasi berikutnya dengan model yang mengalami perubahan. Dan yang kedelapan, menarik kesimpulan dari proses tersebut. 3 aspek penting simulasi dengan sistem dinamis. Yang pertama, mempelajari sebab akibat. Yang kedua, umpan balik atau feedback. Sifat umpan balik. Yang pertama, reinforcing feedback atau umpan balik positif. Yang kedua, balancing feedback atau umpan balik negatif. Sistem batasan. Batasan sistem adalah suatu garis pembatas yang menentukan faktor-faktor atau variabel-variabel mana saja yang termasuk di dalam sistem dan mana saja yang tidak. Yang keempat ada software Fansim. Fansim merupakan suatu perangkat modelan visual yang membolehkan Anda untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Menu-menu dalam bar Fansim. Yang pertama, menu file. Terdiri dari open, model, save, dan lain-lain. Kemudian ada menu edit. Yang ketiga ada menu view. Keempat, model. Kelima, menu option. Keenam, menu Windows. Dan ketujuh, menu help. Selanjutnya ada main toolbar dari Fansim, menyediakan tombol-tombol yang umumnya digunakan dalam item, menu, dan fitur simulasi. Untuk menunya ditampilkan pada tabel berikut. Selanjutnya ada build window atau lembar kerja, digunakan untuk membuat model dalam Fansim PLE. Kemudian ada status bar. Status bar memperlihatkan kondisi sketsa dan objek dalam sketsa. Selanjutnya output window. Ditampilkan dengan mengklik salah satu tombol Analysis Tools atau Tools Analysis. Tools Analysis mendapatkan informasi dari model dan menampilkan informasi tersebut dalam suatu jendela sebagai diagram, grafik, atau teks bergantung pada perangkat tertentu yang dipilih. Yang selanjutnya ada Analysis Tool. Sama seperti yang sebelumnya, memperlihatkan informasi tentang variabel workbench. Kemudian ada control panel. Panel kontrol membolehkan Anda untuk mengubah nilai setting awal yang mengatur operasi Fansim PLE seperti variabel workbench, mana yang dipilih atau dataset yang dimasukkan. Selanjutnya akan dijelaskan
hasil dari penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal hasil dari penelitian yang kelompok kami lakukan. Dengan judul Analisis Pemodelan Sistem Dinamis pada Proses Produksi Tempe PT Indomarko menggunakan software Pensim untuk mengoptimalkan produktivitas produksi. Yang pertama, untuk abstrak, pemodelan merupakan kegiatan atau proses membangun atau membentuk suatu model dari sistem nyata dalam bahasa formal tertentu. Penelitian sistem dinamis adalah metode yang dapat difungsikan sebagai pembentuk struktur dan perkiraan perilaku juga umpan balik sistem dalam bentuk terpadu. Penelitian sistem dinamis dilakukan pada PT Indomarko pada proses produksi tempe dengan tujuan menganalisis ketersediaan bahan baku tempe serta menentukan alternatif skema kebijakan yang paling efektif dan efisien dalam memenuhi permintaan konsumen. Simulasi dilakukan dengan bantuan software Pensim dalam pengolahan datanya. Pensim PLE atau Professional Learning Edition adalah sebuah konfigurasi yang dirancang untuk membuat model simulasi sistem dinamis dari diagram simpel kausal serta diagram stok dan flow, sehingga diperoleh hasil bahwa skenario 2 dipilih sebagai solusi paling efektif dan efisien karena memiliki akumulasi ketersediaan bahan baku tempe terbesar dengan total 26.125 dan total permintaan 15.000. Hal tersebut dapat mengakibatkan jumlah permintaan terpenuhi dan memiliki jumlah persediaan yang banyak di gudang. Selanjutnya, pendahuluan. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, sehingga pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakat. Simulasi adalah proses perancangan model dari suatu sistem nyata dan melakukan percobaan terhadap model tersebut dengan tujuan memahami tingkah laku sistem atau mengevaluasi berbagai strategi untuk mengoperasikan sistem. Sistem dinamik merupakan salah satu metode pemodelan dan simulasi yang mampu memahami perilaku sistem dari waktu ke waktu. Metode ini dapat menjelaskan hubungan timbal balik dari variabel yang mempengaruhi dalam suatu sistem, yang mana digambarkan secara sederhana dan mudah dipahami dalam causal loop diagram. Tempe merupakan produk pangan yang sangat populer di Indonesia yang diolah dengan proses fermentasi kedelai dalam waktu tertentu menggunakan jamur Rhizopus sp. Dengan menggunakan perangkat lunak Pensim, kata-kata atau variabel dapat dihubungkan dengan tanda panah. Hubungan antar variabel tersebut dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan-hubungan kausal. PT Indomarko berencana mengoptimalkan kapasitas produksi mereka guna memenuhi permintaan konsumen, sehingga dilakukan penelitian menggunakan metode sistem dinamik dalam penentuan skenario produksi terbaik guna memenuhi permintaan produksi tempe di pasaran. Pemodelan sistem dinamik dilakukan menggunakan software Pensim agar diperoleh hasil simulasi skenario produksi yang akurat serta tepat. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pensim PLE atau Personal Learning Edition adalah sebuah konfigurasi yang dirancang untuk membuat model simulasi sistem dinamis dari diagram simpel kausal serta diagram stok dan flow. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang dibutuhkan antara lain yang pertama data hasil produksi, yang kedua data kegagalan produksi, yang ketiga data jumlah permintaan, yang keempat data faktor yang mempengaruhi produksi. Berikut adalah causal loop diagram beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, tahap pengolahan data. Dari subbab ini berisikan tahap-tahap penelitian berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data dan penjelasan flowchart. Untuk penjelasan flowchart sendiri, yang pertama merupakan tahapan paling awal dalam melakukan penelitian. Yang kedua, studi pustaka, merupakan tahap pencarian referensi baik dari buku, jurnal maupun penelitian sebelumnya. Yang ketiga, studi lapangan, sangat penting dilakukan karena tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Yang keempat, perumusan masalah. Perumusan masalah adalah sebuah pernyataan yang mencari sebuah jawaban melalui pengumpulan data dan penelitian. Dalam penelitian kali ini, rumusan masalahnya adalah bagaimana menganalisis ketersediaan bahan baku tempe serta menentukan alternatif skema kebijakan yang paling efektif dan efisien dalam memenuhi permintaan konsumen. Selanjutnya, yang kelima, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk tujuan penelitian sendiri, yakni tujuan penelitian menganalisis ketersediaan bahan baku tempe serta menentukan alternatif skema kebijakan yang paling efektif dan efisien dalam memenuhi permintaan konsumen. Pengumpulan data. Pengumpulan data adalah data yang akan digunakan untuk proses atau input penelitian, yakni data hasil produksi, data kegagalan produksi, data jumlah permintaan, dan data faktor yang mempengaruhi produksi. Yang ketujuh, verifikasi, merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas sesuatu. Bisa diartikan juga sebagai perbandingan dua atau lebih item atau penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan, kebenaran, atau kebenaran informasi. Yang kedelapan, validasi, merupakan kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antara individu, kelompok, atau situasi menyangkut karakteristik yang diukur atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu, kelompok yang sama dari satu situasi ke situasi yang lain. Yang kesembilan, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dalam sebuah laporan penelitian merupakan
bukti dari sebuah tulisan ilmiah. Sajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data serta pembahasannya. Yang ke-10, kesimpulan dan saran. Berisi pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian. Yang ke-11, selesai. Penelitian selesai, didapatkan hasil yang valid. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya dalam pembahasan tentang software dari Pensim. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengaplikasian software, yaitu menggunakan software Pensim. Yang pertama, kita harus menggunakan causal log diagram terlebih dahulu. Kita harus menggunakan beberapa variabel. Yang pertama, sebelumnya kita harus melakukan pembuatan new model dengan initial time-nya 2022, final time-nya 2027. Jadi maksudnya 2022 sampai 2027 ini awal melakukan analisanya dengan time step-nya 1 tahun saja. Dengan unit to time-nya kita menggunakan year. Setelah itu kita menggunakan variabel. Ini ada luas, lahan, produksi. Contohnya di sini ada pembelian. Ini sudah dimasukkan ya. Ini ada sebelah kanan. Lalu di sini ada persediaan. Lalu pintu. Lalu di sini ada bangunan bangunan pemerintahan. Lalu di sini ada jumlah. Lalu ini. Di sini ada ceritakan. Di sini ada perkataan. Dimulai oleh model masuk dan perkataan. Setelah kita membuat beberapa variabel, barulah kita mengaitkan variabel satu dengan variabel lainnya dengan menggunakan arrow. Baik, setelah melakukan keterkaitan, barulah kita mengaitkan apakah kesuburan tanah ini menghasilkan hasil panen yang banyak apabila kesuburan tanah semakin baik. Nah, dengan demikian maka tandanya itu plus. Kalau misalnya tandanya min itu seperti contohnya gagal panen ini, apabila gagal panennya ini sedikit, maka hasil panennya akan semakin banyak. Seperti itu, maka itu tandanya min, yaitu berbanding terbalik dengan suatu keadaan satu sama lain. Baiklah, setelah itu kita pencet arrow, lalu kita klik kanan, ini plus. Oke. Kesuburan tanah dengan hasil panen, juga plus. Karena apabila penurunan permintaan semakin banyak, maka juga permintaannya semakin sedikit. Lalu ini peningkatan permintaan ini plus, untuk jumlah permintaan dan ketersediaan ini plus. Setelah itu ini plus. Untuk halnya ini plus. Selanjutnya kita menuju ke output simulasi. Kita menuju ke output simulasi sama seperti tadi, dengan initial time-nya 2022, final time-nya 2027. Time step-nya 1 dengan unit to time ini tuh year atau tahun. Nah, setelah itu buat yang pertama di sini ada variabel tabel dengan jumlah
permintaan. Lalu kita menghubungkan dengan menggunakan rate. Ini ke sini dengan peningkatan permintaan. Kita enter, lalu ke sini dengan penurunan permintaan. Selanjutnya hubungkan dengan ketersediaan bahan baku tempe. Juga sama, kita menggunakan rate hasil panen. Kita sama menggunakan rate dengan keluaran daerah gagal panen. Lalu selanjutnya di sini dipengaruhi oleh satu variabel, yaitu persentase peningkatan. Luas lahan, produksi, tanah subur, selanjutnya pemberian pupuk, persentase peningkatan. Persentase penurunan. Apabila ada variabel yang sama, maka akan muncul seperti itu. Selanjutnya kita menghubungkannya dengan menggunakan role.
Setelah semua selesai, selanjutnya di sini saya akan mengisi angka-angkanya dengan cara save equation. Nah, apabila ini warnanya hitam, maka belum dimasukkan angka. Apabila warnanya putih, maka sudah dimasukkan angka. Baik, karena ini awalnya yaitu skenario 1, yang dimana skenario 1 ini tidak ada perubahan. Untuk yang pertama, baik karena untuk yang skenario 1 tidak ada perubahan, maka setelah kita pencet equation lalu pencet persentase peningkatan, lalu kita isi unitnya persen dan equation-nya 0,1. Kita oke. Selanjutnya untuk peningkatan permintaan, itu persentase peningkatan dikali dengan 1000. Lalu unitnya itu ton. Kita pencet oke. Persentase penurunan itu 0,5 dengan unitnya persen. Kita pencet oke. Untuk penurunan permintaan, persentase penurunan dikali dengan 1000. Kita pencet oke. Untuk jumlah permintaan sendiri, unitnya itu ton dengan peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Kita pencet oke. Lalu untuk luas produksi 0,6 dikali 3000. Kita pencet oke. Tanah subur unitnya hektar dengan equation-nya 0,4 dikali dengan 2000. Kita pencet oke. Lalu pemberian pupuk unitnya kilo dengan equation-nya 0,3 dikali 3000. Kita pencet oke. Dilanjut dengan hasil panen. Hasil panen unitnya ton dengan equation luas lahan produksi ditambah pemberian pupuk ditambah dengan tanah subur. Kita pencet oke. Lalu dilanjut dengan kedelai busuk itu 0,4 dikali 250 dengan unitnya kan. Kita pencet oke. Banyaknya hama unitnya kilo dengan equation-nya 0,5 dikali dengan 250. Kita pencet oke. Lalu ketersediaan bahan baku tempe dengan unitnya ton, equation-nya hasil panen dikurangi daerah gagal panen dikurangi jumlah permintaan. Kita pencet oke. Nah, selanjutnya kita pencet CTRL plus A lalu kita simulasi. Lalu di sini tampil equation frequency-nya sendiri sudah aman, bisa dilanjut. Lalu kita pencet yes. Nah, setelah itu kita CTRL A plus A lalu kita lihat grafnya. Nah, ini untuk grafnya sendiri seperti ini. Selanjutnya kita lihat tabelnya. Nah, untuk tabelnya sendiri ketersediaan bahan baku tempe yang pada tahun 2022 itu sekitar 3000 dan di mana 2022 menuju 2027 ini selalu ketersediaannya itu selalu meningkat, tapi meningkatnya tuh nggak spesifik gitu. Nah, tapi selalu meningkat yang dimana persentase peningkatannya itu 0,1 dengan persentase penurunannya 0,5, dimana lalu di sini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dilanjut dengan skenario 2. Nah, untuk skenario 2 sendiri itu adanya peningkatan permintaan tempe. Maka dari itu kita ubah persentase peningkatannya yang dimana awalnya 0,1 diubah menjadi 0,3. Lalu kita pencet oke. Selanjutnya kita CTRL lalu kita simulasi oke, lalu kita lihat grafnya seperti ini. Setelah itu untuk tabelnya sendiri ketersediaan bahan baku tempe juga ini selalu meningkat dari tahun 2022 hingga 2027, yang dimana besarnya persentase peningkatan sama seperti skenario pertama. Berbeda dengan skenario pertama yang awalnya pertama tadi 0,1 ya skenario 2-nya menjadi 0,3. Namun persentase penurunannya masih tetap 0,5. Lalu kita ganti ke skenario ketiga. Untuk skenario 3-nya ini yaitu adanya penurunan permintaan tempe. Lalu kita ganti persentase penurunan yang awalnya 0,5 kita ganti 0,8. Lalu kita pencet oke. Kita RA, lalu kita disimulate, yes, lalu kita lihat.
Lalu kita lihat tabelnya. Nah, untuk tabel sendiri ketersediaan bahan baku tempe tahun 2022 hingga 2027 itu juga meningkat. Yang awalnya 3.000, maka 2027 ini sebesar 9.375, yang dimana persentase peningkatannya 0,3 dan persentase penurunannya ini 0,8. Yang awalnya tadi 0,5 jadi 0,8. Setelah kita menuju skenario 3, lalu kita menuju skenario 4. Dengan evaluation kita untuk pemberian pupuknya sendiri yang awalnya 0,3 dikali 3.000 diganti dengan 4.000. Dengan kita pencet OK, lalu cetak RA kita simulasikan, lalu bisa dilanjutkan. Setelah itu kita lihat ini seperti ini, kita lihat tabelnya. Nah, untuk tabelnya sendiri pada skenario 4 ini, yang dimana persentase peningkatannya 0,3, persentase penurunannya 0,8, dan pemberian pupuknya 900. Yang tadi 1.200 menjadi 900, yang mana ketersediaan bahan baku tempe ini tahun 2022 menuju 2027 ini juga meningkat, mengalami peningkatan. 2022 3.000 hingga 2023 3.275, 2024 4.050, 2025 5.325, 2026 7.100, dan 2027 9.375. Maka setelah kita selesai skenario 1 dan sampai skenario 4, selanjutnya kita menuju kesimpulan dari laporan kita. Baik, untuk bagian sendiri yaitu hasil dan pembahasan, yang pertama adalah verifikasi dan validasi. Untuk verifikasi ada munculnya question provinsinya sendiri. Lalu untuk validasinya kita menggunakan data tahun 2022 hingga 2027, yang dimana ada 2 tabel total ketersediaan tempe dari tabel real dan juga data simulasi. Dengan rata-rata untuk data realnya sendiri rata-rata diperoleh 4366,6 dan simulasinya diperoleh rata-rata 4520,83. Lalu untuk standar deviasinya 2114,3951 dan 2084,007,0715. Lalu berdasarkan persen error didapatkan output simulasi sebesar 3,5%. Untuk persen error dari standar deviasi, output simulasi sebesar 1,4%. Nah, ini output simulasi yang telah dikecilkan tadi. Untuk skenario 1 tanpa ada perubahan kebijakan analisis untuk grafnya sendiri. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 sampai tahun 2007 ketersediaan bahan baku dapat memenuhi semua permintaan yang ada. Dikarenakan adanya jumlah permintaan tempe dan ketersediaan bahan baku tempe, namun dengan data yang tidak konstan. Tabel PET-nya ketersediaan tempe seperti ini hingga skenario 4. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah PT Indomarko merupakan suatu perusahaan yang melakukan penelitian dalam simulasikan proses produksi dari awal persiapan bahan baku. Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu tahap pengumpulan data, verifikasi, dan validasi dari hasil output. Untuk hasil verifikasi dan validasi didapat analisa persen error dari data empiris dan data output simulasi sebesar 3,5% dan persen error dari standar deviasi pada empiris dan data output simulasi sebesar 1,4%. Menggunakan beberapa skenario akan didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen, dan setelah dilakukan perhitungan maka dapat diketahui bahwa skenario yang dapat direkomendasikan adalah skenario 2 dengan jumlah ketersediaan bahan baku sebesar 26.125 dan total permintaan sebesar 15.000. Karena jumlah ketersediaan bahan baku tempe yang tercapai tidak terlalu banyak di gudang, tetapi tetap dapat memenuhi jumlah permintaan dari pelanggan. Karena hasil perhitungan antara real sistem dengan simulasi pada software resim tidak berbeda secara signifikan, maka hasil dari penelitian ini dapat dikatakan valid dan bisa diterapkan di lapangan secara real. Baik, sekian presentasi dari kelompok 84. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.